selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, pada minggu hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi semangatnya nggak boleh berkurang ya. Sukacitanya juga nggak boleh dong. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan Yesus, oke? Nah, kita kan mau ibadah. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab, buku ND, dan juga kidung jemaat. Udah dipersiapkan semua? Iya. Sekarang biar tambah semangat, tambah ceria, kakak mau sapa-sapa dulu, oke? Pertama kali kakak mau sapa kakak-kakak guru sekolah minggunya. Shalom Kak Uli. Shalom Kak. Shalom Kak Cindy. Shalom Kak. Shalom Kak Velina. Shalom Kak. Iya, kakak-kakak guru sekolah minggunya udah semangat. Adik-adik sekolah minggu di rumah jangan kalah semangat ya. Seperti biasa, kalau kakak bilang, Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Adik-adik di rumah menjawab, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kita jawab yang semangat ya, oke? Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Kakak rasa masih pada kurang semangat lah. Kita ulang ya, kita ulang. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Iya, udah pada semangat semuanya. Sekarang kakak mau aja adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi. Kita tahu Tuhan Yesus itu sayang pada kita. Kita juga sayang sama Tuhan Yesus. Maka kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi, Aku Cinta Tuhan Yesus. Adik-adik tahu lagunya enggak? Oh Kak. Iya, kalau tahu lagunya kita nyanyi sama-sama, harus semangat ya. Kita nyanyi Aku Cinta Yesus. Pada semangat semuanya ya. Tapi kakak rasa masih kurang sebenarnya. Kita nyanyi lagi ya, kita nyanyi tentang kasih. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Adik-adik tahu nggak lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah? Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Oke? Iya. Kita nyanyi Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yesus
mau masuk ke ibadah kita tadi sudah persiapkan Alkitab kita, kemudian kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1, Sadagoar Naumuli. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat atau titah yang ditetapkan pada minggu hari ini adalah titah kelima. Amang percaya kita semua sudah menghafal apa isi titah kelima. Untuk itu kita sama-sama mengucapkan tuaya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa memohon, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat kita nomor 362. Udah pada dibuka? Sudah Kak. Oke, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat bulanan bulan September, yakni yang tertulis dalam Injil Lukas pasal keberapa? Masih ingat enggak? Pasal 13 sama Pasal 14 ayat 13. Ayatnya yang 13, pasalnya pasal ke-14. Sudah ada yang menghafal? Belum, Mama. ya, mari kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama Lukas 14 ayat 13 tua ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 381. Udah dibuka? Sudah? Iya. Nah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagimu, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab ya. Kemudian kita persiapkan juga hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Sudah dibuka Alkitabnya? 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amang membacakan sekali lagi, diperhatikan Alkitabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang yakin kalau kita semua pasti sudah sering mendengar kata kasih atau mengasihi. Kasih itu artinya tidak hanya satu, tetapi banyak arti kasih. Kasih itu boleh artinya menyayangi, mencintai, menghormati. Ada banyak arti kasih. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik, mengapa Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Apa buktinya? Bukti Allah mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui pengorbanannya, Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Masih ingat kan? Yohanes 3 ayat 16 apa dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah terhadap kita umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi karena kita mengenal Allah, dan kita juga berasal dari Allah. Amang mau ajak kita sekali lagi membaca ayat ke-8 tadi. Sudah? Ayat 8 kita baca bersama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena kita milik Allah, berasal dari Allah, maka kita harus hidup di dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya ini dalam hatinya, Amang Pendeta, apa sih contohnya mengasihi? Kan gitu. Atau apa buktinya kalau seseorang itu hidup di dalam kasih? Amang mau ngajak adik-adik semua membuka Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-13
ayat 4 hingga ayat 5. Di sana kita akan melihat apa sebenarnya kasih itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 5 sudah dapat? Sudah aman. Kita membacanya bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah contoh-contoh kasih. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kalau orang yang mengasihi itu harus mau saling memaafkan. Kan ada lagunya itu. Kasih pasti lemah lembut. Tahu nggak lagunya? Tahu, Ama. Ayo kita bangkit dulu berdiri untuk menyanyikannya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Itu dia. Karena Allah mengasihi kita, maka kita juga wajib saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni. Itulah tandanya kalau anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan, kalau hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Nya yang sudah kami dengarkan. Engkau mengajari kami anak-anak-Mu untuk hidup saling mengasihi, karena kami sudah lebih dahulu Tuhan kasihi. Kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak yang penuh kasih yang daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami dan semua orang yang kami kasihi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tadi adik-adik masih ingat gak khotbahnya? Kita bisa tahu dari khotbah tadi, kalau Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Nah, untuk itu kita juga harus memuji Tuhan Yesus, kita memuji dengan semangat. Kita mengumpulkan persembahan, kita berikan pakai tangan kanan, tangan apa Kak? Tangan kanan. Tangan kanan. Kita berikan dengan tangan kanan. Kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berikan dengan jujur. Lalu kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu. adik-adik.